Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman atau anak-anakku sekalian, selamat datang kembali di N16 Official YouTube Channel. Kali ini ya yang akan kita tayangkan atau akan kita bahas ini mata pelajaran biologi ya untuk kelas 10. Kita bahas bab 5 tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, apa itu Archaebacteria dan Eubacteria? Nah, sedikit mengingatkan kalau kedua kelompok ini ya, awalnya dari kelompok Monera. Namun kita lihat apa perbedaan dari Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, oh ya, sebelum kita bahas tentang kedua topik ya dari Archaebacteria dan Eubacteria, nah, alangkah baiknya kita fokuskan dulu tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu ya, nah setelah mempelajari bab ini diharapkan ya, terutama siswa atau kalian ini dapat yang pertama menunjukkan ciri-ciri, struktur, dan replikasi Archaebacteria dan Eubacteria atau bakteri ya. Nah, berikutnya membedakan Archaebacteria dan bakteri ya atau kelompok prokariota dengan organisme eukariota. Berikutnya memberikan contoh organisme Archaebacteria dan bakteri ya atau eubakteri. Ya. Berikutnya merangkum informasi tentang peran Archaebacteria dalam kehidupan. Jelas ini tujuan yang sangat penting ya untuk mengetahui informasi tentang apa saja peran Archaebacteria dan eubakteri dalam kehidupan. Nah, berikutnya merencanakan dan melakukan percobaan serta melaporkan hasilnya, baik lisan maupun tulisan tentang pemanfaatan Archaebacteria dan bakteri dalam pengolahan makanan. Oke, kita lanjut. Ini dulu nih ya, yang penting kita bahas perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Namun yang perlu kalian ingat ya, selain ada perbedaan tentu ada persamaan dong, ya. Nah, yang pasti persamaan antara Archaebacteria dan Eubacteria itu keduanya nih ya dilihat dari selnya itu merupakan organisme prokariota. Ingat ya, organisme prokariota. Nah, apa itu organisme prokariota? Ya, organisme prokariota itu adalah organisme di mana pada selnya ini ya, yang dilihat inti selnya ya. Inti selnya tidak memiliki dinding atau membran ya. Jadi kelompok prokariota ini adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti ya, tidak memiliki dinding inti. Berbeda dengan kelompok eukariota. Kalau eukariota itu intinya sudah memiliki membran ya. Nah, yang termasuk kelompok prokariota itu ya ini Archaebacteria dengan Eubacteria. Nah, selain itu berarti ya sisanya termasuk kelompok makhluk hidup eukariota. Oke, kita lihat perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Ya, ada beberapa karakteristik nih untuk membedakan dari kedua kelompok ini ya. Kalau untuk yang pertama nih nukleus, kalau nukleus bukan perbedaan kali ya. Kalau nukleus ini justru dilihat karena ini dilihat dari tadi ya sudah disebutkan bahwa Archaebacteria ini ya dan Eubacteria ini termasuk kelompok prokariota. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal, ya Archaebacteria dan Eubacteria ini termasuk kelompok prokariota. Nah, ya kita lihat lagi yang kedua yaitu dinding selnya. Ya. Nah, kenapa ini agak dibedakan tulisannya ya dengan perbedaan yang lain karena ini menunjukkan apa ya? Ciri yang paling menunjukkan bedanya tuh di mana gitu antara Archaebacteria dengan Eubacteria ya. Kalau pada Archaebacteria dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Dinding sel ya, kalau tadi yang antara prokariota dengan eukariota itu dinding inti ya. Secara kalau untuk dinding sel ini secara keseluruhan, pada sel secara keseluruhan ya. Untuk Archaebacteria dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Sedangkan untuk Eubacteria, nah ini dinding selnya mengandung peptidoglikan. Tuh, ciri yang perbedaan yang pertama mungkin ya.
Nah, berikutnya lipid membran ya untuk Archaebacteria merupakan beberapa hidrokarbon bercabang, sedangkan untuk Eubacteria hidrokarbon tidak bercabang. Adapun RNA polimerasenya ya untuk Archaebacteria terdiri dari beberapa jenis, kalau pada prokariota hanya satu jenis. Intron atau bagian gen yang bukan untuk pengkodoan ya pada Archaebacteria ada pada beberapa gen, sedangkan untuk Eubacteria, nah ini intronnya tidak ada. Nah, satu lagi respon terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol. Ya. Untuk Archaebacteria, nah, pertumbuhan tidak terhambat, sedangkan Eubacteria pertumbuhannya terhambat seperti itu. Oh iya, ada satu lagi mungkin yang Ibu tambahkan ya di tempat hidupnya mungkin ya atau habitatnya. Biasanya untuk Archaebacteria ini habitatnya itu ya kelompoknya ditemukan pada habitat atau di tempat-tempat yang ekstrim. Ya, nanti kita lihat pada pembahasan Archaebacteria. Tempat ekstrim seperti apa sih untuk Archaebacteria ini? Ya, kalau untuk Eubacteria atau kelompok bakteri ya habitatnya yang tidak ekstrim lah ya atau yang normal-normal saja. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh atau gambar dari beberapa contoh baik Archaebacteria maupun Eubacterianya. Oke, kita bahas yang pertama tentang Archaebacteria atau ya, biasa disingkat Archae. Ya. Ada beberapa ciri dari Archaebacteria, diantaranya ya, Archaebacteria ini bereproduksi dengan cara satu pembelahan biner ya, atau pembelahan langsung, kemudian pembelahan berganda, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Ya. Nah tadi ya Archaebacteria sudah dikatakan di awal tuh pada perbedaan. Ya. Archaebacteria ini hidup pada habitat ekstrim, ya seperti di sumber air panas, ya dan di telaga garam. Ya kalau makhluk hidup normal mungkin ya kurang ya atau mungkin tidak ada yang dapat hidup di sumber air panas. Contohnya di mana sumber air panas itu? Di tempat panas lah ya, di kawah ya, gunung api contohnya seperti itu. Ya, itu kan sangat panas sekali suhunya. Nah, Archaebacteria mampu hidup di situ. Ya, atau di daerah telaga garam dan daerah dengan kandungan sulfur yang tinggi juga ada. Ya. Nah, klasifikasi untuk Archaebacteria. Nah, kelompok yang pertama yaitu kelompok metanogen. Adapun ciri-ciri metanogen, yang pertama yaitu metabolisme energi khasnya membentuk gas metan ya, atau gas metana dengan rumus kimia CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. Bersifat anaerobik. Ya, artinya anaerobik ini ya memang respirasi tanpa O2 ya atau tanpa oksigen. Nah, ini salah satu yang dimaksud dengan tempat ekstrim ya yang dapat justru Archaebacteria dapat hidup di sana ya di tempat yang minim oksigen gitu ya sehingga ya salah satu ciri dari kelompok Archae metanogen ini ya bersifat anaerobik dan kemosintetik. Yang ketiga, memperoleh makanan dengan membusukkan sisa tumbuhan mati. Ya. Berikutnya, tumbuh baik ya pada suhu ya lumayan tinggi juga suhunya ya pada suhu 98 derajat Celcius ya. Justru mati pada suhu di bawahnya ya lebih rendah dari 98 derajat ya yaitu pada suhu 84 derajat Celcius. Ya. Contohnya Lachnospira multipara, Ruminococcus albus ya dan Methanococcus janasi. Ya, itu contoh-contohnya. Ada juga yang hidup di lumpur atau rawa. Sama ya, untuk di lumpur atau rawa juga itu daerah atau tempat yang merupakan minim oksigen.
Ya. Berikutnya kelompok halofil ekstrim atau halofilik. Ya, apa itu halofilik? Nah, ini contohnya dulu nih. Halobacterium, halobium. Nah, ya, jadi kelompok halofilik ini atau halofil ekstrim ini merupakan kelompok arhae yang mampu hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Misalnya di Laut Mati. Ada yang tahu Laut Mati itu di mana? Ya, benar ya, adanya di daerah atau jazirah Arab ya. Adapun ciri-ciri dari halofil ekstrim, ya, bersifat heterotrof, ya. Energi didapat dengan melakukan respirasi aerobik dan berfotosintesis. Koloni halofil ekstrim terlihat pada buih berwarna merah ungu. Ya, tuh, contoh di gambarnya ada buihnya seperti itu menunjukkan ada arhae halofilik. Yang berikutnya atau kelompok ketiga yaitu kelompok termoasidofilik atau termofil ekstrim. Ya. Adapun ciri-ciri dari termofil ekstrim ini, ya, termofil, termo itu asal katanya dari termos ya, yang berarti term panas. Ya. Adapun ciri-ciri dari termofil ekstrim, ya, ini yang pertama, mampu hidup di tempat bersuhu tinggi ya dan bersifat asam ya, itu makanya namanya termoasidofilik, term panas ya, asido berarti asam ya, hidup di tempat yang bersuhu tinggi dan bersifat asam ya. Yang kedua, hidup dengan mengoksidasi sulfur ya, kemudian hidup pada suhu ya 45 sampai 110 derajat Celcius dengan pH 1 atau 2. pH-nya cukup asam ya, kalau pH antara 1 sampai 2 ya. Asam kuat. Nah, ini contohnya dari termoasidofilik yaitu Sulfolobus dan Pyrolobus. Nah, juga bakteri Sulfolobus ini ada yang hidup di mata air sulfur ya, di Yellowstone National Park yang berada di Amerika Serikat. Ya. Berikutnya tentang peran arhae bakteria bagi kehidupan manusia. Ya, sebenarnya banyak sekali peran dari arhae bakteria ya dalam kehidupan manusia. Ini diantaranya saja ya. Ya, peran yang lainnya bisa kalian gali informasinya ya pada sumber yang lain. Ini hanya beberapa saja saya tampilkan ya untuk peran arhae bakteria ini. Ya. Ada arhae yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci pada suhu dan pH tinggi. Ya. Kemudian ya pada hewan ruminansia. Ya, ruminansia itu apa? Herbivore ya. Itu diantaranya sapi ya gitu, dimana Ruminococcus albus ini mampu memecah selulosa dari dinding sel tumbuhan. Perlu kalian tahu kalau selulosa dari dinding sel tumbuhan ini ya merupakan struktur yang kuat ya. Dan ini dapat dipecah oleh Ruminococcus albus yang termasuk dalam kelompok arhae bakteria. Ya, peran yang berikutnya yaitu mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak. Oke ya, yang selanjutnya silahkan bisa kalian gali pada sumber yang lain untuk peran arhae bakteria bagi kehidupan. Nah, beralih ke kelompok Eubacteria atau ya, ini tentang bakteri yang umum ya, yang sebenarnya dekat sekali dengan kita, bakteri ini. Ya. Nih, gambar dari bakteri ya. Kita bahas dulu ciri-ciri dari bakteri. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang bakteri, apa sih yang kalian pikirkan tentang bakteri? Ya. Apakah melulu yang menyebabkan penyakit? Biasanya kan begitu ketika ditanya bakteri ya.
seperti itu. Penyebab penyakit, ya mungkin nanti kita lihat di peranannya ya. Ada beberapa peranan bakteri, nanti di belakang kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang ciri-ciri dari bakteri. Ya, bakteri ini merupakan makhluk hidup mikroskopis. Ya, sama dengan bakteri juga merupakan makhluk hidup mikroskopis ya. Itu artinya merupakan jasad klinik yang hanya mampu dilihat ya dengan menggunakan alat bantu ya, mikroskop ya tentunya. Gitu. Kalau dengan mata biasa ya, dengan mata telanjang biasa ya, mata kita kurang kurang mampu ya, tidak ada kemampuan untuk melihat ya, bentuk bakteri secara langsung. Kita gunakan mikroskop untuk melihat ya bentuk dari bakteri, karena ukurannya ini sekitar 0,15 sampai 15 mikrometer ya, atau mikron. Yang kedua, dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Ya, ini ciri salah satu ciri khas dari bakteri ini ya. Jika dilihat dari dinding selnya, nah ini ya kandungan dari peptidoglikannya ini. Yang berikutnya, sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Ya, atau biasa istilahnya disebut dengan kapsul gitu ya. Dimana nanti lendir ini untuk menjaga ya bakteri tersebut ya, atau sel bakteri agar tidak kekeringan gitu ya. Nah, membran sitoplasmanya meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Nah, sitoplasmanya dikelilingi oleh membran sitoplasma. Nah, kemudian pada keadaan yang kurang menguntungkan ya, ketika terjadi gangguan alam misalnya ya, bakteri dapat membentuk endospora ya untuk melindungi diri ya, tadi ya, dari panas ataupun gangguan alam. Pokoknya dalam keadaan tidak menguntungkan saja ya, si bakteri mampu membentuk endospora ya. Nah, untuk mobilitas atau pergerakannya nih, pada bakteri ya, ada yang bergerak dengan flagel atau flagella ya, ada yang ya justru tidak punya flagel ya gitu. Nah, si flagella ini juga nantinya sebagai salah satu dasar pengelompokan untuk bakteri. Ya, kita lihat dulu struktur sel dari bakteri. Ini ada tadi ya dijelaskan tentang flagel. Flagel sebagai alat gerak ya gitu. Selain flagel juga ada yang disebut dengan pili ya. Nah, nanti di beberapa pili atau dari banyak pili ya, nanti akan ada pili yang berperan sebagai ya jembatan jembatan seksual lah ya, sebagai pilisek namanya. Nanti untuk itu dibahas pada reproduksi dari sel ya. Nah, ini kita bahas dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar. Coba, nah kita lihat dari luar ke dalam mungkin ya. Nah, yang pertama kita lihat ada dinding selnya ya, gitu. Oh, ini ada membran luar dulu sebelum ke pada dinding sel ini ada membran luar dan lapisan peptidoglikan ya, gitu. Berikutnya ada membran plasma, gitu. Ya, sebelum membentuk membran plasma ini, nah tadi ya ada beberapa bakteri yang memang mampu untuk membuat kapsul tadi. Ya, berikutnya inti bagian dari bakteri atau di bagian-bagian selnya ada DNA, ya, plasmid, ribosom. Nah, itu ya tadi yang dimaksud dengan organisme prokariotik. Jadi intinya memang tidak punya membran lagi, ya seperti itu. Gitu. Ya, jadi DNA-nya ada dalam sel tersebut. Nah, ya.
Kemudian untuk reproduksi bakteri, ya, ada dua cara memang ya untuk reproduksi bakteri ini ya. Bakteri dapat bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner atau pembelahan angsur, dan juga secara seksual dengan konjugasi. Ya, ini yang A itu adalah pembelahan biner ya atau pembelahan sel. Ya, dimulai dengan DNA-nya melakukan replikasi atau penggandaan seperti itu. Ya, setelah selesai digandakan ya selnya membelah diri menjadi dua, ya dari satu sel menjadi dua. Itu yang disebut dengan pembelahan biner. Ya, kalau untuk dengan konjugasi nah tadi ya dibuat jembatan reproduksi. Ya, kemudian Nah, kopi DNA bakteri donor ditransfer ke bakteri resipien, gitu. Ya, kemudian jembatan terputus. Nah, nanti untuk yang di bakteri resipien ini sudah mengandung ya DNA dari bakteri donor. Jadi seolah-olah sudah ada perpaduan DNA ya kalau ini. Ya, kalau untuk reproduksi secara seksual dengan konjugasi. Gitu, seperti itu. Ya, dan ini memang dilakukan oleh dua bakteri ya. Itu tentang reproduksi bakteri ya. Oh iya, kalau untuk pembelahan biner DNA-nya sama ya hasilnya gitu. Ya, hasil anakan dari pembelahan biner ya itu DNA-nya sama dengan DNA inangnya atau induknya gitu ya. Kalau untuk secara seksual ya atau dengan konjugasi hasil dari kalau untuk pembelahan untuk reproduksi secara seksual dengan konjugasi, nah itu ada penggabungan inti ya atau penggabungan DNA dari kedua bakteri. Ya. Nah, pengelompokan bakteri yang pertama kita lihat dari bentuknya ya. Bentuk bakteri ada yang berbentuk batang atau istilahnya basil ya. Gitu. Untuk bentuk batang atau basil, nah ada beberapa ya, monobasil. Mono itu satu, basil itu batang. Ya, berarti batang tunggal ya. Diplobasil ya. Diplo itu ganda atau dua ya. Basil itu batang. Berarti batang dua-dua. Nah, streptobasil ya, kita lihat nih, memang strukturnya seperti rantai ya. Rantai batang gitu atau kalung batang lah ya. Contohnya untuk yang monobasil ini pada bakteri E. coli atau Escherichia coli. Ya, kalau untuk yang diplobasil contohnya pada Acetobacter. Ya. Yang kedua, bentuk bulat atau kokus. Ya, untuk bentuk bulat atau kokus ini agak banyak ya bentuk-bentuknya ya untuk yang bulat ini ya. Yang pertama monokokus. Sama ya, mono itu satu, kokus itu bulat. Berarti monokokus tunggal bulat. Diplo ya. Diplokokus, diplo itu dua, kokus itu bulat. Berarti bulat dua ya, bulat dua gitu ya. Nah, ada bentuk lagi tetrakokus. Tetrakokus itu ya, tetra artinya 4 ya, kokus batang, 4 batang. Nah, sarkina mirip tetrakokus tapi tetrakokus ganda ya. Kalau untuk sarkina jumlahnya bukan 4 tapi 8 membentuk kubus ya, seperti itu ya. Sekilas memang mirip tetrakokus tapi ya sarkina ini terdiri dari 8 kokus ya yang membentuk kubus. Streptokokus sama ya, streptokokus, streptobasil. Streptobasil berarti rantai batang, kalau streptokokus berarti rantai kokus, rantai bulat gitu. Ya, itu sesuai namanya, streptokokus ya, pneumonia. Itu. Oh iya, satu lagi ya, Staphylococcus. Nah, bentuknya yang khas dari Staphylococcus ini adalah bentuknya seperti
buah anggur, ya, anggur, seranting buah anggur ya, itu seperti itu bentuknya ya. Pada apa namanya, pada bakteri Staphylococcus ya seperti itu, seperti buah anggur, menjuntai buah-buahnya. Ya. Nah, yang ketiga bentuk spiral atau istilahnya spirilium. Ya, ini contoh-contoh dari atau contoh gambar dari bentuk-bentuk spiral. Ya, ada spiral, vibrio atau koma dan spiroseta. Ya, contohnya pada bakteri Treponema pallidum. Ya. Dan vibrio cholera. Ya, biasanya memang untuk yang bentuk spiral ini banyak diantaranya yang memang termasuk bakteri-bakteri penyebab penyakit ya. Nah, jenis bakteri yang berikutnya yaitu berdasarkan pewarnaan gram. Ya, ada bakteri gram negatif, ya, dan ada bakteri gram positif. Ya, itu berikut dengan contohnya. Ya, ada chlamydia, ada salmonella untuk gram negatif. Ya, kalau untuk gram positif ada Mycobacterium, ya, Clostridium, ya, itu contohnya. Nah, adapun bakteri gram positif ini adalah bakteri yang dinding selnya menyerap warna violet, ya, dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Ya, itu untuk bakteri gram positif. Sedangkan bakteri gram negatif yaitu bakteri yang dinding selnya menyerap warna merah dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Tuh, ya, perbedaan antara bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, berikutnya tadi ya dikatakan di awal, untuk bakteri yang memiliki flagela ini bisa dijadikan sebagai dasar pengelompokan juga. Ya, berdasarkan letak flagelanya, ya. Nih, kita lihat ada yang disebut dengan monotrik, lophotric, amphitrik, dan peritrik. Ya. Untuk monotrik, nah, mono satu ya, berarti hanya punya satu flagela, ya, di salah satu ujung dari bakteri tersebut. Ya. Yang berikutnya lophotric. Ya, kalau untuk lophotric ini ada beberapa flagela, ya, yang pastinya lebih dari satu ya flagelanya, dan ada di atau letaknya di salah satu ujung ya dari bakteri, gitu ya. Yang berikutnya amfitrik. Nah, kalau amfitrik ini ada dua flagela ya atau dua flagel di masing-masing di kedua ujung dari bakteri tersebut ya. Jadi kalau monotrik hanya satu di salah satu ujung, lophotric di ujung saja ya, di salah satu ujung saja, tapi jumlahnya lebih dari satu gitu, atau beberapa flagela. Sedangkan apitrik ya di kedua ujungnya masing-masing satu. Nah, yang berikutnya peritrik. Kalau peritrik ini terdapat di hampir seluruh permukaan dari bakteri ya. Jadi ada di permukaan seluruh permukaan bakteri ya, untuk bakteri peritrik. Nah, bakteri berdasarkan cara hidupnya. Ya, jadi pengelompokan berikutnya berdasarkan cara hidupnya. Ada yang disebut dengan bakteri heterotrof. Ya, berdasarkan cara hidup atau lebih ke cara memperoleh energi atau makanan mungkin ya, gitu. Nah, yang pertama kalau untuk bakteri heterotrof ini tidak memiliki klorofil sehingga sangat bergantung dengan bahan organik di sekitarnya. Jadi memanfaatkan makhluk hidup ataupun sisa makhluk hidup ya di mana bakteri tersebut tinggal gitu. Itu yang disebut dengan bakteri heterotrof. Ya. Nah, ada beberapa ya untuk bakteri heterotrof ini. Ada yang merupakan bakteri parasit obligat ya. Ada yang merupakan bakteri patogen. Patogen juga sebenarnya parasit juga ya, tapi yang lebih khas lagi kalau untuk patogen ini jelas dapat menyebabkan penyakit
ya untuk inang yang ditumpanginya gitu dibandingkan dengan parasit biasa. Ya kalau parasit biasa ya memang hanya merugikan inangnya saja, tapi kalau untuk patogen ya atau bakteri patogen ini lebih-lebih lagi ya dapat menyebabkan sakit pada inang atau induk yang ditumpanginya ya. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan bakteri sapropit atau sebagai saproba. Nah, kalau untuk bakteri sapropit ini dia adalah kelompok bakteri yang hanya memanfaatkan sisa makhluk hidup ya, sampah misalnya ya, bangkai misalnya. Nah, ya, keberadaan bakteri saproba atau saprofit ini justru penting ya ada di alam karena dia dapat menguraikan menguraikan sisa makhluk hidup ya. Gitu. Ya, menguraikan sisa makhluk hidup untuk unsur-unsurnya dikembalikan lagi ke alam. Gitu. Ya, ini dilakukan oleh bakteri saproba. Ya kalau saproba sih tidak merugikan, justru jelas ya menguntungkan kalau untuk dilihat dari peranannya gitu karena dapat menguraikan sampah ataupun sisa dari makhluk hidup. Ya. Yang kedua ada bakteri autotrof. Nah, kalau untuk autotrof ini merupakan kelompok bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Ya, contoh bakteri autotrof itu ada pada cyanobacteria. Ya, gitu. Ya, ada untuk autotrof nanti kita bedakan menjadi dua ya, berdasarkan sumber energinya. Ya, kalau bakteri autotrof ini sumber energi utamanya itu adalah dari cahaya, ya, terutama cahaya matahari. Sedangkan bakteri chemoautotrof ini sumber energinya dari energi kimia. Ya, gitu. Bakteri chemoautotrof contohnya Nitrosococcus. Ya, nah ini peranan dari bakteri ya. Ada memang ya bukan ada lagi, banyak sebenarnya ya bakteri-bakteri yang dapat dimanfaatkan salah satunya untuk produksi makanan. Ya, diantaranya nih ada Lactobacillus casei ya menghasilkan keju, Acetobacter ya untuk berperan dalam pembuatan asam cuka ya, Clostridium acetobutylicum ya dalam pembuatan aseton. Nah, ini juga nih ya banyak diantaranya bakteri-bakteri yang dapat menghasilkan macam-macam antibiotik ya gitu. Nah, ini hanya sebagian saja ya yang saya tampilkan di sini. Nah, sisanya silakan kalian gali informasi lain ya tentang bakteri yang bermanfaat. Banyak sekali ya yang dimanfaatkan dalam industri makanan ya gitu. Dalam untuk simbiosis ya dengan tumbuhan ya, contohnya ini nih Nitrosomonas nih ya, menyuburkan tanah tuh. Nah, sedangkan untuk sini saya tampilkan beberapa bakteri penyebab penyakit atau bakteri-bakteri yang bersifat patogen. Ya, ini juga banyak. Ya, diantaranya Mycobacterium tuberculosis. Ya, yang menyebabkan penyakit TBC. Ya. Kemudian penyakit tipes ya, disebabkan oleh Salmonella typhosa. Sifilis ya atau penyakit raja singa disebabkan oleh Treponema pallidum. Ya, lainnya penyakit disentri ya disebabkan oleh Shigella dysenteriae. Nah, ada lagi pes ya yang disebabkan oleh Yersinia pestis ya. Memang kalau untuk penyakit pes ini ada hospesnya ya, tikus gitu ya, atau ada inang perantaranya ya, hidupnya pada tikus. Jika ya kita terkontaminasi ya penyakit bakterinya bisa ya kalau hidup di tubuh manusia ya menyebabkan penyakit pes ini seperti itu ya. Juga ya yang lain-lainnya ya, dan masih banyak lagi lainnya bakteri-bakteri penyebab penyakit.
Ya. Nah, berikutnya ini ada bahasan tentang cyanobacteria atau alga hijau biru. Ya, dimana untuk cyanobacteria ini sebenarnya memang termasuk ke dalam kelompok eubacteria. Ya, hidupnya di perairan dengan pH netral. Nah, ini adalah kelompok eubacteria yang mengandung klorofil, ya, gitu. Sehingga warnanya hijau kebiru-biruan, gitu. Alga hijau biru. Ya, karena dia mengandung klorofil, tentunya untuk kelompok cyanobacteria ini mampu fotosintesis, ya, gitu. Ya, peranannya bisa sebagai tumbuhan perintis. Ya. Ciri dan struktur dari cyanobacteria. Nah, ini ya, ukurannya tuh, ya, hanya 10 mikron ya, gitu. Itu hidupnya, ya berjejer seperti itu dikatakan sebagai berkoloni ya, gitu. Tadi, ciri cyanobacteria karena dia merupakan bagian dari eubacteria, ya jelas ya, inti tidak diselumuhi oleh membran. Inti sel terletak di antara plasma lema dan selumbung lendir. Ya. Berkoloni membentuk filamen. Ya, filamen seperti benang. Gitu. Ya. Bentuknya sendiri bisa uniseluler, koloni ataupun filamen. Gitu. Dapat bergerak dengan gerakan meluncur. Nah, ini cyanobacteria merupakan kelompok bakteri yang tidak berflagel. Contoh-contoh dari cyanobacteri ini, ya memang hijau, namanya juga cyanobacteri ya, itu. Bentuknya apa namanya? Ya kebanyakan memang seperti filamen ya, atau membentuk filamen, ya berkoloni juga. Ya, untuk reproduksi cyanobacteria, ya ada yang melakukan dengan pembelahan sel atau pembelahan biner, ya. Ada juga yang melakukan fragmentasi, ya atau fragmentasi ya, gitu. Dan ada juga yang membentuk spora. Adapun peranan dari cyanobacteria, ya diantaranya untuk pengolahan bahan makanan, ya penghasil nata de coco, ataupun ada nih namanya spirulina, ya. Nah ini spirulina ini dimanfaatkan sebagai suplemen makanan ya, gitu. Ada juga, nah digunakan oleh tumbuhan ya, untuk atau bersinggungan dengan tumbuhan untuk melakukan fiksasi nitrogen untuk menambah kesuburan tanah seperti itu. Ya. Demikian penyampaian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa lagi di channel N16 Official. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.